Selamat pagi anak kami sekalian, kelas 9 SMP Negeri 2 Deli Tua. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Walaupun pada saat ini negara kita sedang dilanda oleh virus corona, ya. Kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu dari negara kita, agar kita dapat belajar di sekolah bertatap muka sebagaimana biasanya. Untuk tahun ajaran baru tahun 2020-2021 ini, untuk semester yang pertama, mungkin nanti lanjut ke semester yang kedua. Untuk mata pelajaran seni budaya, khususnya kelas 94 sampai dengan 98, itu gurunya yang mengajar adalah Pak Barus, Pak TB, dengan saya sendiri. Saya rasa anak kami kelas 9 sudah kenal ya. Sudah kenal dengan saya. Kalau belum kenal, nanti kita berkenalan setelah bertatap muka di sekolah. Baik, anak kami sekalian. Untuk pertemuan pertama, materi kita mengenai seni budaya adalah tentang karya seni rupa. Karya seni rupa ini adalah salah satu cabang daripada seni budaya ya. Adakah yang masih ingat apa itu seni rupa? Ya, mudah-mudahan anak kami semua tidak lupa pelajarannya. Kelas 7 sudah diperkenalkan apa itu seni rupa ya. Di seni rupa ini kita akan belajar karya seni lukis. Ya, lukisan ini adalah salah satu karya seni rupa 2 dimensi ya. Pasti juga masih ingat apa itu karya seni rupa 2 dimensi. Dan termasuk juga tergolong ke dalam karya seni rupa murni. Karena karya ini tidak dapat dipakai, tapi hanya dinikmati keindahannya saja ya. Baik, kalau kita mendengar satu kata atau satu kalimat tentang seni lukis, di dalam pikiran kamu pasti sudah ada sesuatu, mungkin gambar. Ingat, lukisan dengan gambar itu ada sedikit perbedaan ya. Lukisan dengan gambar ada perbedaan. Kalau menggambar ketika SD pasti semua kamu pernah menggambar ya. Ingat ketika SD kamu menggambar gunung. Ada gunung, ada jalannya, ada tiang listrik, ada sawah, ada padi, dan ada kapal. Yang membuat saya bingung, kapan ya di sawah ada kapal? Kapalnya kapal feri pula itu, ada benderanya di atas merah putih. Masih ingat pasti, tentunya masih ingat. Ya, itu adalah menggambar ya. Menggambar itu di buku gambar ya. Ya, berbeda dengan melukis. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira perbedaan antara melukis dengan menggambar? Atau lukisan dan gambar itu dua hal yang berbeda. Ya. Itu tugas kami yang pertama. Membuat perbedaan antara lukisan dengan gambar menurut pendapat kamu sendiri. Silahkan kerjakan nanti di buku latihan. Minggu depan kita kumpul dan Bapak akan periksa ya, perbedaan antara lukisan dengan gambar atau melukis dengan menggambar, itu bedanya apa ya. Itu menjadi tugas yang pertama ya. Berbicara tentang seni lukis, banyak sekali pendapat para ahli tentang seni lukis ini ya. Pendapat ahli si A, si B ya, ada perbedaan dan ada kesamaan. Itu bisa kamu lihat nanti di buku. Ada di buku kamu, buku paket kamu, ada beberapa pendapat ahli tentang melukis atau seni lukis itu sendiri. Dan kamu juga harus ingat,
melukis dengan menggambar, maksud saya melukis dengan lukisan itu juga hal yang berbeda ya. Jangan pernah kamu samakan melukis dengan lukisan itu sama, enggak. Kalau melukis itu kegiatan untuk membuat lukisan itu sendiri. Proses pembuatan sebuah lukisan itu namanya melukis ya. Tapi kalau hasilnya itu baru lukisan. Lukisan itu adalah hasil daripada melukis, itu dia. Hasil daripada melukis itu namanya lukisan. Kalau melukis itu proses pembuatan lukisan. Itu dua hal yang berbeda yang kamu harus paham. Jangan sampai kamu samakan, itu tidak sama ya. Ya. Di buku kamu tadi ada pendapat ahli tentang seni lukis. Yang ada persamaan, ada perbedaan ya. Itu pendapat biasa saja ya. Dan ini juga menjadi tugas yang kedua buat kamu. Menurut kamu, setelah kamu membaca ya, setelah kamu nanti membaca beberapa pendapat ahli tentang seni lukis ini ya, setelah kamu baca-baca, sekarang menurut kamu ya, menurut kamu itu seni lukis itu apa sih? Apa itu seni lukis? Menurut pendapat kamu ya, ingat pendapat kamu, bukan pendapat Google, pendapat buku paket, atau pendapat orang lain. Menurut pendapat kamu, seni lukis itu apa? Ya, itu tugas yang kedua. Coba kamu uraikan apa itu seni lukis. Bisa kamu kasih penjelasannya panjang boleh, tapi yang masuk akal ya. Ya, orang melukis atau mengerjakan, membuat sesuatu itu pasti bukan dibuat asal sudah dibuat saja. Itu pasti ada tujuan. Untuk apa? Kenapa orang melukis atau membuat lukisan itu apa itu? Itu pasti ada ya. Kita mengerjakan sesuatu itu pasti ada tujuan tertentu. Kalau nggak ada tujuan, ya kayaknya orang tak akan mengerjakan sesuatu tanpa tujuan. Ya. Nah, tugas yang ketiga. Apa tujuan orang membuat lukisan? Atau apa tujuan orang melukis? Seseorang itu melukis untuk apa? Ya, sama itu ya. Apa tujuan seseorang itu melukis? Boleh pertanyaannya. Apa tujuan orang melukis? Untuk apa orang itu melukis? Coba kamu juga tuliskan ya di buku latihanmu. Apa tujuan orang melukis? Nah, sekarang sudah ada 3 tugas kamu. Ya. Mengenai materinya nanti bisa kamu baca-baca di buku paket kamu yang sudah ada di tangan kamu sekarang. Yang pertama tugas kamu adalah perbedaan antara melukis dengan menggambar. 1. Apa perbedaan melukis dengan menggambar? Yang tadi pertama ya. Yang kedua, menurut pendapat kamu, apa itu seni lukis? Yang kedua. Dan yang ketiga, apa tujuan seni lukis? Itu ya, apa tujuan seni lukis? Ada 3 pertanyaan ini harus kamu jawab. Tulis jawabannya di buku latihan kamu dan kamu kumpulkan minggu depan ya. Minggu depan dikumpulkan hari Jumat ya, hari Jumat minggu depan pukul kira-kira pukul 11 atau setengah 11. Kamu kumpulkan ke sekolah ya. Kamu kumpulkan tugasnya minggu depan. Ingat, tugas. Jangan sampai tidak dikerjakan. Ya. Ya, demikian
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak berharap anak kami semua kelas 9 tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita berdoa supaya kita cepat bisa kembali ke sekolah bertatap muka, dan kita doakan supaya virus ini cepat berlalu dari negara kita. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.